Saudara, di belakang saya adalah Danau Galilea yang luar biasa. Saya selalu mengatakan dan menganggap inilah ruang kelas dan ruang kuliah Tuhan Yesus. Dipakai Tuhan untuk berbuat banyak, mengajar banyak, kepada banyak orang, dan memberikan begitu banyak keindahan kebenaran yang ajaib. 2000 tahun yang lalu, di daerah inilah dia habiskan sebagian besar daripada pelayanannya untuk mengajar kepada semua kita sebuah nilai-nilai yang ajaib yang manusia tidak pernah miliki sebelumnya. Hari ini saya ajak Anda merenung lagi akan apa yang pernah menjadi pergumulan dan kemudian ditulis oleh Rasul Paulus dengan sangat luar biasa. Dalam suratnya kepada orang-orang Galatia dia mengatakan, sekalipun dia sudah melayani banyak, dia pernah berkata, tetapi orang-orang itu, para murid Tuhan di berbagai kota, belum mengenal akan dia, tidak pernah lagi atau belum mengenal akan wajahnya. Dan dia berkata, namun demikian, mereka memuliakan Tuhan oleh karena kesaksian hidupnya bahwa orang yang pernah menganiaya jemaat Tuhan, sekarang menjadi orang yang memberitakan akan kebenaran Tuhan yang sangat ajaib. Saudara, ketika saya membaca tulisan Rasul Paulus, saya mengerti itulah nilai Tuhan yang ajaib. Dia berkata, orang tidak mengenal wajahku, orang tidak mengenal aku, tetapi semua mereka memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita hidup di dunia dengan nilai yang sangat berbeda. Berapa banyak di antara kita melihat sekitar kita sangat ingin dikenal wajahnya, sangat ingin dikenal siapa dia yang sebenarnya. Orang mencantumkan akan riwayat hidupnya, orang memamerkan semua yang dia punya. Sepertinya dia berteriak, hei lihatlah kepadaku, inilah aku. Akulah yang bicara, akulah yang berdasa, akulah yang menemukan semuanya, aku yang mengerjakan semuanya, aku yang berbuat baik dan sebagainya. Semua dikerjakan dengan tujuan cuma satu, supaya semua orang memandang kepadanya dan orang mengenalinya. Hari ini kita banyak membaca di media bagaimana orang mencoba menonjolkan dirinya, memasang fotonya di mana-mana. Mereka berkata, inilah wajahku, kenali aku, pilihlah aku, inilah penampilanku, inilah jasaku, inilah kemampuanku. Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan berbeda. Yesus mengajarkan yang berbeda. Rasul Paulus mengalami yang berbeda. Dia mengatakan wajahku tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi mereka memuliakan Tuhan. Tujuan hidupnya adalah bukannya orang harus mengenal akan wajahnya, atau orang mengenal siapa dirinya, atau orang mengerti betapa hebatnya dia. Sama sekali tidak. Dia mengatakan, aku bersuka cita, karena walaupun orang tidak mengenal wajahku, tapi orang memuliakan nama Tuhan lewat hidupnya. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita juga seperti dunia yang berkata, kenali aku, lihatlah wajahku, inilah aku, dan kita mencoba membuat diri kita diekspos begitu luar biasa untuk orang mengenal kita. Tuhan mengajar yang berbeda. Dia memberikan pilihan yang lain. Inilah nilai surgawi yang dunia tidak punya. Lagi saya ulang, dia mengatakan, orang tidak mengenal wajahku, tapi mereka memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya adalah, kehidupan seperti apa yang kita miliki? Kalau kita hidup dengan cara dunia, kita mengejar seperti yang dunia punya hari ini. Kita ingin semua orang mengagumi kita, dan kita menjadi pusat pengagungan, kekaguman dari banyak orang. Kalau itu masih ada dalam kehidupan kita, kebaskan saudara. Karena itulah kesombongan, itulah sebuah upaya untuk memamerkan siapa kita, dan itu membuat kita sangat dekat dengan kejatuhan. Tapi mari kita hidup dengan kesederhanaan, hidup dengan kerendahan hati, hidup dengan berkata, biarkan orang tidak mengenal wajahku, tapi orang mengerti ada Yesus yang dipermuliakan, ada Yesus yang ajaib, yang mengubah kehidupan kita, ada Yesus yang luar biasa, yang menggunakan hidup kita, memakai kita, dengan cara yang begitu ajaib, menyentuh begitu banyak orang, dan mengubah begitu banyak orang. Bukan kita dikenal, biarkan Yesus yang dikenal. Bukan kita yang terkenal, biarkan Yesus yang terkenal.
karena dari Dia segala sesuatunya, untuk Dia, dan oleh Dia. Saya berdoa, camkan kebenaran ini dalam hidup kita. Amin.